Gimana caranya menemukan passion anak? Bagaimana jika minat anak tuh berubah-ubah? Kita akan bahaskan di dalam video kali ini. Menemukan passion itu nggak mudah. Kamu apa? Ya orang dewasa susah ya. Orang dewasa aja susah. Coba teman-teman yang sedang menonton video ini tulis di kolom komentar apa yang menjadi minat teman-teman, atau mungkin teman-teman merasa berbakat apa, kan bisa aja gitu kan. Kalau kita kalau ngomongin minat, bakat, passion, suka campur aduk ya. Apa sih? Apa itu minat? Apa itu bakat gitu? Ya kalau pengalaman kita coba ya kita ulik ya gitu ya. Aku berangkat dari kecil nggak tahu, ya, nggak tahu karena memang nggak pernah ditanya kan. Ya sekolah aja gitu ya. Ya paling jauh tuh kalau tuh dulu kan mau jadi apa, cita-cita. Nah yang itu kan mungkin tidak ada itu kan fake. Iya. Pertanyaan yang aku sih terus terang sampai sekarang juga nggak terlalu suka pertanyaan. Anak-anak kecil-kecil ditanya nanti kalau besar cita-citanya apa. Ya, anak-anak kan nggak kebayang ya. Yang dia sebutkan biasanya yang ada di sekitarnya, yang kemudian YouTuber lah, terus atau sekarang kan, atau kemudian dari dokter, jadi insinyur, doktrinnya, termasuk doktrinnya orang tua gitu ya. Apa yang kamu bagusnya jadi ini, itu dan sebagainya. Nah, balik lagi gitu ya, kalau zaman aku sekolah dulu kan, ya udah sekolah SD, ya udah. Sebaik-baiknya gimana caranya bisa ngerjain tugas, ngerjain ujian, juara kan, nilai-nilainya juara kan gitu. SMP, SMA sampai SMA kita nggak bicara passion. Ikut kegiatan-kegiatan juga kita nggak bicara minat passion. Ya seneng kegiatan luar, ikut pramuka dan sebagainya. Waktu SMP ikut teater, latihan basket, ikut kerawitan dan sebagainya. SMA pramuka, ya OSIS gitu, tapi nggak sama sekali nggak kepikir tentang minat, tentang jadi bakat. passion itu gitu. minat. Passion itu minat yang intens. Jadi sering dibedakan dengan sekedar interest. Kalau minat itu kan interest ya, tertarikan pada sebuah hal. Passion itu sering dikaitkan dengan intensitasnya. Nggak cuma pengen doang, tapi beneran pengen, beneran suka. Nah, dulu aku sempat mengira passionku di dunia komputer, karena waktu SMA itu ada sebuah lembaga yang baru ngadain kursus komputer di tempatku. Pertama kali ada komputer, pertama kali ada kursus. Terus tertarik, dapat beasiswa les di sana, belajar programming dan kemudian matematikanya bagus kan, suka, merasa aku suka di dunia komputer. Itu yang kemudian menjadi pemicu kenapa aku kemudian milih kuliah di dunia informatika gitu kan, di dunia komputer itu. Tapi begitu masuk di dunia komputer itu ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Jadi passion saja tidak cukup ya? Passion saja tidak cukup, itu baru pintu awal. Begitu aku masuk ternyata it's very technical gitu ya. Sangat technical, dan di titik technical itu aku kemudian keteteran dan aku merasa nggak bisa. Ya, jadi passion itu sebenarnya bisa membuat jadi pintu masuk proses belajar yang membahagiakan. Karena sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Tapi belum tentu itu bisa jalan yang panjang. Begitu kita masuk, kita awalnya seneng, nggak taunya kita ternyata secara kemampuan bukan di situ. Iya. Nah, itu kan banyak terjadi tuh waktu kuliah ya. Orang yang merasa salah jurusan. Nah, siapa itu yang merasa salah jurusan? Waktu kuliahnya. Iya. Jadi memang hidup ini menarik, dan kemudian ya kalau bicara minat, passion gitu, itu kan sebuah tema yang baru ya. Iya, dan sebenarnya ketika kita membicarakan tentang minat, itu juga tidak bisa langsung begitu aja digabungkan dengan bakat. Karena belum tentu sebuah hal yang kita minati, kita berbakat di situ. Betul. Kayak tadi contohnya, iya kan? Aku merasa suka dengan programming, berminat dengan programming, dunia komputer, tapi ternyata begitu masuk, ya aku nggak sanggup. Itu bukan keunggulanku, bukan kapasitasku. Di titik logical reasoningnya, di titik logikanya, ya abstraksinya aku suka, dan aku merasa bisa. Tetapi begitu masuk di aspek yang eksekusinya,
di sisi teknis aku nggak bisa. Ya, dan di sini sebenarnya orang tua perlu berhati-hati ketika melihat minat anak ya. Walaupun minat anak itu memang bisa jadi pintu masuk yang asik banget, tapi juga langsung kita bisa berhayal jauh gitu bahwa wah nanti dia akan menjadi gitu. Gara-gara cuma dia senang kereta atau dia senang ulik-ulik, oh dia akan jadi. Karena belum tentu dia akan jadi. apa yang dia minati gitu ya. Akan itu bertahan. akan bertahan dan ya itu menjadi bakat. Nah itu bakatnya itu kita juga kita akan ngomongin itu lagi nanti ya. Jadi minat ini menjadi sebuah bahasan baru beberapa tahun terakhir ini karena sebelumnya kan kita yang namanya bekerja dunia profesi itu ya komitmen. Ya. Sekarang follow your passion. Nah, yang penting kerja dulu apalagi gitu ya. Kemudian yang penting dapat uang yang banyak, uang yang karir yang bagus gitu kan. Itu nilai-nilai yang penting sehingga nggak bicara suka nggak disuka gitu kan, nggak penting itu suka nggak disuka gitu, yang penting kamu kerjakan, yang penting kamu berkomitmen melakukan sebaik-baiknya udah. Tapi kan ternyata hidup itu bukan hanya tentang uang, ya kan, hidup itu butuh kebahagiaan juga. Bangun tidur di hari Senin terus mules, stres, akan melakukan sebuah pekerjaan yang dia tidak suka. Iya, karena akan ke kantor, terus kemudian sepanjang hari stres, sepanjang minggu stres, terus hari Jumat terus bersenang-senang, wah sudah mau weekend gitu ya. Itu kan berarti ada yang salah dengan hidup. Nah, tapi Ya apakah kemudian kita bekerja itu harus sesuai dengan apa yang sesuai? Nah, itu isu lagi ya. Jadi isunya adalah kemudian mulai jadi ada masuk pemahaman bahwa nggak cukup cuma sekedar kerja, tetapi harus ada passion, harus sebuah disukai juga pekerjaan itu. Nah, disitulah baru kemudian muncul isu-isu tentang follow your passion dan kemudian orang tua akhirnya menjadi concern tentang gimana nih menumbuhkan passion anak. Karena gitu ya. Kalau seseorang dapat passionnya bahwa itu memang sebuah hal yang dia sukai, memang jadi semangat kerja. Terus dia dibayar semangat pakai belajar. itu lagi ya. Wah, itu asik banget gitu ya. Kita bekerja di dunia pelayanan publik gitu ya. Yang kemudian memang senang dengan kebijakan sebagainya. Terus kita dibayar dengan benar, kita lembur-lembur nggak masalah. Kita senang dengan desain grafis gitu ya. Kita bekerja di sana capek, lembur, ya banyak sekali proyek kerjaan ya capek, tetap capek. Stres, tetap stres, tetapi kita happy karena itu area yang kita sukai. Demikian pun ketika mau belajar, ya kan, karena itu sudah disukai, kita senang untuk semangat untuk terus upgrade diri kita. Nah, di era kesadaran orang tua betapa pentingnya punya passion tadi, dan betapa kalau misalnya kita bisa membantu anak-anak menumbuhkan passionnya atau menemukan bakatnya atau apalah itu namanya gitu, itu akan mempermudah itu hidupnya gitu kan. Iya. Kalau anak-anak ketemu hal yang dia minati, yang dia sukai, dia tekuni, terus kemudian itu menjadi kekuatan dia bekerja di bidang yang dia sukai, dibayar dengan baik, wah itu kan sebuah hal yang ideal. Itu jackpot banget. Jackpot, orang sekarang menyebut ikigai dan sebagainya. Itu kan sebuah hal yang ideal. Terus pertanyaannya kan, apakah itu mungkin? Mungkin. Kalau menurut aku sih mungkin. Bisa. Gimana caranya? Nah, itu yang kemudian perlu dilihat selapis demi selapis karena variasi di lapangannya bisa sangat lebar dan banyak sekali. Ya, di dalam konteks proses kita bersama anak-anak, kerasa banget kan betapa homeschooling itu memberikan ruang yang cukup besar gitu ya untuk anak-anak mengikuti minatnya tanpa harus kita kemudian kayak misalnya kalau misalnya di sekolah kan ada harus belajar akademis atau apa. Kalau ini kan dia bisa mulai masuk dari sebuah hal yang dia minati belajarnya gitu kan. Jadi kalau kita bicara passion itu adalah minat, gitu, minat yang intensitasnya tinggi, maka kemudian pintu sederhananya adalah apa yang disukai oleh anak-anak. Yang sedang menjadi ketertarikan mereka. Yang menjadi ketertarikan, ya, dan itu yang kemudian bisa menjadi pintu stimulasi untuk anak-anak, pintu belajarnya anak-anak. Itu yang kemudian tugasnya orang tua menemukan itu, melihat gimana lihatnya, ya dilihat aja. Iya. Gitu. Apakah perlu dites? Apakah perlu dites? Apakah perlu psikolog? Enggak lah. Ya apalagi kalau masih usia dini atau gitu, di usia dasar gitu ya. Mulai dulu dilihat dari apa sih yang disukai oleh anak-anak, yang dia lakukan tanpa disuruh, yang kalau dia melakukan itu terus kemudian dia lama, dia senang, terus kemudian ganti aneka jenis kegiatan, dia balik lagi ke situ lagi. Tapi ini bukan main game ya teman-teman. Kalau misalnya passionnya main game gitu. Ini catatan khusus. Catatan khususnya adalah jangan kasih game. Iya. Ya, jangan kasih gawai karena
gawai dan game itu punya daya tarik yang luar biasa mengalahkan dunia yang lainnya. Sehingga begitu anak sudah mengenal game dan gawai, kemungkinan besar dia akan mengatakan hobiku game, aku ingin jadi pemain game, e-sport dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa main. Ini perlu lebih hati-hati kalau masuk di area game. Walaupun mungkin, sangat mungkin memang itu yang akhirnya memang dia berbakat di sana, tapi itu jalannya licin banget. Dan ibaratnya kalau teman-teman baru mulai dan kemudian masih banyak keraguan, cara paling mudah sebenarnya adalah kita lihat apa yang anak-anak lakukan, yang dia sukai pada saat dia lagi bosan, tapi yang bukan berhubungan dengan gawai. Gitu. Misalnya dia lagi bosan, dia gunting-gunting, dia lagi bosan, dia nulis-nulis, dia lagi bosan, dia bikin-bikin, dia lagi bosan, dia coret-coret, dia lagi bosan, dia loncat-loncat, dia lagi bosan, dia apa gitu ya. Maka itu lebih mudah buat kita untuk mengenali, oh itu sedang menjadi minatnya. Mungkin itu yang bisa jadi pintu masuk ya untuk stimulasi, pintu masuk belajar dan sebagainya. Nah, secara umum, secara sederhana, minat itu bisa juga hal-hal yang sedang disukai anak-anak. Ya, misalnya ya anak suka sebuah karakter film tertentu yang mereka tonton. Gitu ya, kalau dalam pengalaman kita dulu kan, Duta, anak kami yang ketiga itu suka dengan film Thomas and Friends. Maka ya dari sana itu menjadi pintu masuk. Jadi kita belum bicara profesi ya, jangan dikaitkan dengan profesi karena itu yang suka bikin stres. Ya? Kita mengaitkan dulu di tahap awal minat anak itu menjadi pintu masuk proses belajar. Sekali lagi, walaupun tokohnya itu dia dapatkan dari film gitu ya, tapi itu pintu masuknya untuk kemudian belajar banyak hal yang tidak berhubungan tadi dengan gawai. Bisa jadi dia jadi suka dengan apapun yang berbau kereta api gitu kan. Jadi akhirnya jadi belajar matematika itu pakai pintu masuknya kereta api, warna, belajar membaca dan yang lain-lain gitu. Ya, termasuk pengalaman-pengalaman nyata ya, pengalaman naik kereta api berbagai macam jenis di dalam kota, di luar kota, keluar kota ya, terus kemudian belajar tiketing, rute, geografi dan sebagainya yang terpicu oleh minatnya terhadap kereta api. Jadi itu pintu sederhana. Jadi apapun ini yang kemudian bisa, anak suka robot, anak suka dinosaurus, anak suka apapun ya, kucing dan sebagainya, semuanya itu adalah minat. Ya, semuanya minat. Jadi minat itu tidak harus selalu berupa kegiatan terkait dengan sport and art dan kemudian terkait dengan nanti mau jadi apa profesi dan sebagainya. Tapi sekali lagi, apapun itu yang sedang menjadi ketertarikan anak, maka dia adalah pintu ke passion, pintu untuk proses naik lagi ke atas jika kita bisa menstimulasi dan memanfaatnya. Apakah minatnya itu bisa berubah? Iya. Pasti, karena sekali lagi minat itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, minat itu dipengaruhi oleh paparan, oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang ada di sekitar. Oleh karena itu sangat mungkin berubah. Dan kalau berubah ya nggak apa-apa. Itu bagian dari sebuah proses dinamika pendampingan kita bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang bingung ketika kemudian, oke, perhatikan apa yang diminati anak, tapi yang nggak berhubungan sama gawai. Langsung, gimana? Dia cuma senengnya main game. Karena gini teman-teman, ketika kami membahaskan tentang minat dan bakat ini gitu ya, di dalam kelas atau di dalam webinar, biasanya pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari anak saya itu minatnya main game gitu. Saya waktu ditanya, coba kalau gitunya game diambil, dia sukanya apa? Dan orang tuanya bingung karena kayaknya dia nggak suka ngapa-ngapain. Nah, itulah penyakitnya game. Jadi penting sekali bagi orang tua. Kami penyuka game loh ya. Ya. Nah, ini disclaimer dulu, saya pemain game, saya suka banget main game. Jadi kita nggak musuhan nih sama game ya, tapi ini kita lagi mau ngobrolin gimana caranya teman-teman bisa mengenali minat anak gitu. Ya, jadi ini gawai gitu ya secara umum itu adalah kesempatan di era sekarang yang luar biasa. Yang luar biasa menjadi pintu belajar yang banyak sekali dan macam-macam, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan. Karena daya tariknya luar biasa, ya kan? Yang membuat kalau anak-anak lekat dengan gawai, terus maka dicabut. Kemudian dia menjadi sulit untuk tertarik dengan hal-hal yang lain di luar gawai. Mengapa? Banyak aspek, misalnya. Kalau di main gawai gitu ya, main game dan sekitar dan lain-lainnya itu
semua hal berubah dengan cepat. Sementara kalau di dunia nyata semuanya berjalan dengan lambat. Ya, misalnya kita bicara tentang bercocok tanam. Ya, kalau main game, main gawai kan bercocok tanam, langsung tanam panen dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian gagal langsung bikin ulang lagi dan sebagainya. Sementara kalau di dunia nyata mau bercocok tanam itu ordernya bukan cuma jam, tetapi hari, tetapi bulan gitu, baru kemudian kelihatan bertumbuh kelihatan berbunga, berbuah dan sebagainya. Dan itu lambat sekali gitu ya. Mau masak, mau makannya persiapannya banyak dan capek. Ya itu kan beda dengan main game. Nah, itu yang membuat kemudian anak-anak menjadi lebih suka main yang digital, yang di gawai tadi dibandingkan dengan terlibat dalam dunia nyata yang capek, butuh pikiran, butuh waktu dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kami biasanya selalu menyarankan kalau mungkin bisa tunda dulu expose anak-anak dengan gawai. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat ketertarikan natural dia. Ya, ketertarikan dengan alam, dengan binatang, ketertarikan dengan benda-benda yang ada di sekitar, traveling, perjalanan dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat anak-anak bisa lebih round, bisa terpapar dengan stimulasi-stimulasi yang lebih kaya dan lebih berkualitas. Bukan hanya secara digital dan 2 dimensi dari gawainya saja. Iya, karena yang terjadi biasanya begitu anak tidak lekat dengan gawainya, dan kita pada akhirnya bisa melihat apa sih yang membuat matanya berbinar, apa sih yang dia lakukan ketika dia sedang bosan gitu ya, yang dia lakukan itu aja gitu, kalau pas lagi itu dia lakukan itu. Nah itu lebih mudah buat kita untuk mengenali gitu loh, oh dia tuh sukanya ini, dan oh ini nih kayaknya yang bisa jadi pintu masuk. Apakah dia seneng ngulik di dapur, seneng masak-masak gitu ya. Atau kemudian sportnya apa? Oh dia suka sepedahan, oh dia suka renang, dia suka main bola, dia suka basket, latihan basketnya. Manjat-manjat gitu kan. Jadi itu yang kemudian bisa membantu kita mengenali apa yang menjadi minat anak, apa yang bisa menjadi pintu untuk pengembangan passion mereka. Oke nih, udah ketahuan nih misalnya, oh dia ternyata kalau lagi bosen senangnya gambar-gambar gitu. Atau oh dia kalau lagi bosen ternyata senangnya gunting-gunting atau bikin berantakan. Atau kemudian hal yang disukai adalah renang, main air, atau yang disukai basket gitu kan. Nah, pegang bola aja dia begitu bosen gitu ya. Gitu. Bukan hanya bosen, tapi ketika kemudian dia berlatih gitu ya, dia sangat menikmati, dia sangat bersemangat. Nah, itu yang kemudian pertanyaan orang tua biasanya apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Nah, ya, gimana cara menstimulasinya? Apakah itu akan jadi prestasi gitu. Nah, ini menjadi sebuah proses yang menantang dalam dinamika kita bersama dengan anak-anak. Pertama tadi, minat itu berhubungan dengan paparan, ya keseharian, faktor eksternal yang bisa berubah. Sehingga kalau berubah jangan sedih, jangan takut. Jadi investasinya pelan-pelan, ya jangan langsung investasi yang besar. Kemudian anak-anak yang mau mencoba-coba gitu, itu butuh waktu. Jadi kalau berminat, mau dipaparkan latihan sendiri atau mau ikut klub, ikut kegiatan dan sebagainya, boleh ya nggak masalah. Tapi sekali lagi perlu berhati-hati dan bertahap, karena nanti anak-anak pasti ketemu kesulitannya, ketemu dengan tantangannya, seberapa dia masih mau lanjut lagi. Ya, jangan sampai kita udah investasi terlalu besar, terus anak kemudian berubah minatnya, terus kita kesel gitu. Ini gimana sih? Gitu. Iya, itu biasanya terjadi, gitu. Karena kita punya bayangan anak ini akan berkomitmen, anak ini akan jadi pianis, anak ini akan jadi. Begitu dibeliin piano, les, cuma tahan 3 bulan. Kesal. Ya, itu realitas yang terjadi. Jadi memang pelan-pelan investasinya kalau kita tidak ingin sedih. Tapi kalau menurut kita itu penting dan kita siap, yang nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja gitu. Tapi sekali lagi, minat itu pintu awal. Pintu awal untuk masuk, belajar, bersenang-senang. Minat itu bisa jadi 2, satu bisa jadi hobi, kedua bisa jadi prestasi. Nah, kalau jadi hobi pun ini kan membahagiakan. Hobi itu sumber kebahagiaan. Nah, problem banyak orang modern itu tidak punya hobi. Cuma mikir kerja, mikir uang, ya, mikir hal-hal yang harus dan sebagainya.
ketika mereka tidak punya hobi, tidak punya kesenangan, maka susah untuk keluar dari tekanan, pressure, stres dan sebagainya. Tapi kalau punya hal yang disukai gitu ya, yang kemudian ya udah nggak jadi prestasi tapi bersenang-senang, maka itu menjadi alat untuk hidup yang lebih sehat, lebih seimbang secara mental. Iya, betul. Jadi memang nggak harus selalu ada ujungnya ya. Tidak selalu harus ada ujungnya berupa prestasi. Ya, kadang-kadang orang tua harapannya nanti dia harus ikut kompetisi. Kan nggak mau rugi. Ya itu orang tua. Ya renang gitu misalnya. Apakah ujungnya harus berprestasi? Harus ikut lomba? Enggak juga. Kan renang juga bisa jadi alat untuk survival. Ya menguasai gaya tapi nggak jadi nggak jadi perenang, nggak jadi atlet. Tapi dia jadi kalau dia alat dia olahraga sehat gitu. Sehat gitu, dia bisa kapanpun dia bisa berenang, kalau di dalam kondisi-kondisi yang sulit dia bisa survive kalau ada berkaitan dengan air dan sebagainya. Dan seandainya pun kemudian ingin didorong ke kualitas yang lebih lanjut, bukan hanya kompetisi. Kalau renang misalnya kan ada terkait dengan snorkeling, selam dan macam-macam gitu ya, ada masalah keselamatan dan sebagainya, bisa jadi pelatih dan sebagainya, tidak harus melalui jalur kompetisi. Jadi jalur-jalurnya bisa sangat lebar sekali. Itu yang kemudian menjadi perhatian yang penting untuk dimiliki oleh orang tua. Jadi sekali lagi minat bisa jadi prestasi, tapi itu berat ya. Jadi kalau memang mau dijadiin prestasi pelan-pelan ya, ekspektasinya di-maintain, proses stimulasinya anak dinaikkan sedikit demi sedikit. Benarkah anak memang punya kapasitas, punya bakat, punya kekuatan di area ini? Dan kemudian itu diuji coba di lapangan. Seberapa cepat dia belajar, ya begitu dia mengalami kesulitan, apakah dia terus kemudian berhenti atau dia masih sanggup lagi bangkit dan kemudian balik lagi ke arah ke sana, itu tanda dia punya kapasitas yang besar. Jadi mungkin sebelum kita akhiri tentang video ini, tadi kan kita ngomongin tentang minat dan kita belum juga sedikit membahas tentang bakat. Jadi bakat nih apa? Kalau minat itu di sebuah hal yang kita sukai dengan intens gitu ya. Tapi kalau bakat itu gimana? Karena minat tanpa bakat kan jadinya hobi. Nah jadi tanpa bakat. Nah bakatnya ini apa ini? Bakat itu kan berarti kapasitas, nah, potensi yang dimiliki oleh seseorang, ya, yang itu menjadi kekuatan dia. Dan itu secara umum berbeda dengan pemberian ya. Ya, itu gift ya, itu karunia, itu pemberian yang idealnya minat ketemu dengan bakat. Sebuah yang disukai pada saat bersamaan dia jago di bidang itu sehingga ditambah kerja keras, ya, maka itu biasanya jadi prestasi. Tetapi sangat bisa terjadi sebuah hal diminati, bekerja keras, tidak terlalu berbakat, tapi tidak terlalu berbakat, ya akhirnya jadi kesenangan, ya jadi sebuah hal yang memang ya bersenang-senang, ya, tidak menjadi sangat excellent. Bisa jadi pekerjaan bisa, tapi mungkin tidak terlalu excellent. Ya, tapi ada kondisi juga yang kemudian ya cuma minat senang-senang, ya jadi hobi gitu ya, betul-betul jadi kesenangan doang gitu. Ya, jadi teman-teman semua, jika kemudian kita terlalu fokus pada apa sih sebenarnya menjadi bakatnya anak kita, mungkin kita akan capek ya. Tapi kalau kita fokusnya lebih ke apa yang saat ini sedang menjadi minat anak dan kemudian kita menjadikan minat itu sebagai pintu masuk untuk proses belajar dia, nah itu maka proses belajar di dalam keseharian akan menjadi menyenangkan dan siapa tahu gitu ya di dalam perjalanannya anak menemukan oh itulah bakat dia gitu dari apa yang dia minati. Bahkan dalam minat yang berubah-berubah sekalipun banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan anak-anak. Belajar bertekun, belajar mengambil keputusan, belajar mengenal konsekuensi, itu adalah proses-proses yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Ya, sehingga kalau ketekunannya terasa, tapi kemudian suatu saat minatnya berganti, maka itu tidak otot tekunannya kan sudah mulai terlatih, yang bisa digunakan di area yang lain yang berbeda.